sampaikan kemarin pada saat Rapimnas. FPI sama TI itu yang membubarkan siapa? Hah? Siapa? TNI tidak. Ya, PGN datang ke sarangnya sana. Tapi nanti coba kalau bisa ditayangkan, saya tayangkan bagaimana ya PGN berpartisipasi untuk menghancurkan ekstremis-ekstremis itu. Bahkan kita juga mendeklar bahwa semua turunan Yaman itu komunis. Itu udah kami deklar. Tetapi bagaimana kita membangkitkan semangat? Itu PGN nggak main-main loh. Oke, Pak Paul, bagaimana upaya saya menggelorakan Pancasila? Bagaimana upaya saya mengembalikan jati diri bangsa di setiap kesempatan? Karena banyak beberapa organisasi di mana saya diminta mereka sebagai pembina, Dewan Pertimbangan, dan penasehat. Nah, inilah yang saya sampaikan kemarin pada saat Rapimnas. FPI sama TI itu yang membubarkan siapa? Hah? Siapa? TNI tidak. Ya, PGN datang ke sarangnya sana. Tapi nanti coba kalau bisa ditayangkan, saya tayangkan bagaimana ya PGN berpartisipasi untuk menghancurkan ekstremis-ekstremis itu. Bahkan kita juga mendeklar bahwa semua turunan Yaman itu komunis. Itu udah kami deklar. Ya, sebenarnya tadi banyak, tapi waktunya nggak cukup. Baiklah Pak Paul, siapa yang menjadi moderator? Kita diskusilah Ya, Pak sekarang. Denny itu. Ini tapi udah banyak antrian ini. Ya, Silakan, tolong Pak Denny, dibantu Pak Denny. Pak Denny. ayo sekarang setengah 11 sudah. Ada 1 jam lah kita berdiskusi. Ya, ada Pak Buade nih, mau bertanya nih Pak Jenderal. Silakan. Silakan. Salam Tulang, sehat Salam. selalu Tulang, Ya, Horas, manjua-jua. Ya, Tulang saya sudah dengar dan tadi Tulang di PGN itu mantap Tulang. Untuk membangkitkan jiwa nasional, saya bangga orang Batak punya power untuk membangkitkan jiwa nasional dan Pancasila itu agar kokoh berdiri. Saya bangga sebagai darah Batak, Boru Batak ya Tulang, sangat bangga ya Tulang. Tetap semangat Tulang untuk membangun Indonesia maju. Nah, sekarang saya akan sedikit memberikan pendapat saya. Kalau salah boleh Tulang perbaikin ya. Tadi Tulang memaparkan tentang bagaimana kekokohan Pancasila. Yang saya mau pendapat saya di sini, bagaimana kita membangun ini kembali, sementara paradigma ideolog dan pers bebas ini sudah melenceng semuanya, sudah lama larut di dalam publikasi kepada masyarakat, kepada rakyat, yang membuat anarkis dan rakyat itu sendiri bergejolak ya, sehingga karena melencengnya ini sehingga sistem demokrasi kita yang secara Pancasila otomatis goyah ya. Dan menurut saya dari pertama saya sudah menekan, dari semula saya menekan, semua yang membuat ini sebenarnya adalah dari gerakan-gerakan radikal agama, terutama MUI ya, semua radikal ormas-ormas agama dari Islam ini. Sehingga saya lihat juga di YouTuber itu
dari mulai YouTuber dari kelompok Islam ini, mereka di YouTuber mereka membuat vlog-vlog ya yang melencengkan sejarah nasional bangsa Indonesia, perjalanan, bahkan bagaimana Belanda itu mereka melencengkan, dan bagaimana berdirinya Indonesia itu banyak pelencengan yang tidak ditekan oleh pemerintah itu sendiri. Dan saya lihat Ibu Megawati sendiri kemarin berpidato dalam pemilihannya ya terhadap pilkada itu, si Airini siapa namanya itu, seorang yang sudah seorang tokoh politik yang sudah lama, dia menunjukkan tangannya kepada seseorang ya, sama seperti ayahnya. Dia berpidato seolah-olah NKRI itu miliknya. Nah, ini yang harus pemerintah dan para pejabat di dalam kepemerintahan ini harus melihat situasi genting ini, terutama TNI ya TNI, karena TNI lah sebagai pagarnya negara ya tulang. Dan dari semua itu saya rasa penanggulangan yang tulang katakan itu, penanggulangan terhadap Indonesia supaya maju ya, dan Pancasila itu kokoh berdiri, dan Undang-Undang Dasar 45 itu berjalan secara murni. Penanggulangannya yang terutama yang tadi tulang bilang ada dari pertanian. Pertama bagi saya ya tulang, tekan akan perkembangan pertumbuhan kelahiran penduduk. Karena kalau kita menekan dari zaman saya ini, saya sudah tahu tulang jumlah penduduk kita udah melewati batas daripada income daripada negara itu ya. Jadi kalau pemerintah bisa menekan jumlah kelahiran, otomatis sistem daripada pemerintah itu bagus. Lalu kembangkan, dan sehingga bisa mengembangkan inovasi, kembangkan inovasi di dalam pertanian, kreativitas, bagaimana dalam pertanian diaktifkan dengan alat-alatnya ya, peralatannya ini bisa akhirnya satu demi satu maju ke depan ya tulang, sehingga dengan kita memberikan lagi kreativitas kepada orang muda, bukan kita memberikan ideolog dan dogma sehingga terjadi seperti kemarin demo ya tulang, demo yang tidak, bagi saya itu tidak bermanfaat ya bagi orang muda dan rakyat ya. Nah cara ini semuanya ini harus ditekan oleh pemerintah. Saya harap Pak Prabowo. Nah, ini selalu saya tekankan, gerakan dari semuanya ini, kenapa? Gerakan daripada MUI dan ormas-ormas agama ini, Islam radikal ini tulang. Makanya saya memang berharap MUI keluar dari sistem pemerintahan. Itu saya harap. Tapi tulang bilang itu tidak mungkin. Kalaupun tidak mungkin itu, ini tangan Pak Prabowo harus tangan besi untuk menekan. Karena gerakan ormas ini, ya ormas-ormas ini membuat masyarakat itu semakin bodoh, semakin terbelakang, radikalis, fanatismus. Itu saja tulang. Jadi saya rasa, saya ingin, apakah Pak Prabowo ini sanggup untuk memegang tampuk pemerintahan, karena saat ini sangat bergejolak situasi di Indonesia dan kekokohan Pancasila itu sendiri sudah goyah. Itu saja pertanyaan saya tulang. Baiklah, jadi saya mau merespon dulu apa yang dikatakan itu ya. Ya. Kemarin waktu ada gerakan demonstrasi, TNI udah bergerak loh. Saya cek satuan-satuan yang di dekat rumah saya ini semua siaga. Kenapa? Yang saya katakan tadi, satu komando
Ya, sekarang TNI kan sudah mikirkan bahwa Pak Prabowo itu jenderal penuh. Ya, nah, apalagi dia transisi dari Menhan ke presiden. Dia pemegang kekuasaan tertinggi. Pak Prabowo itu tidak seperti apa yang digambarkan atau yang diperkirakan oleh semua ya para elit politik ketika dia dulu dijelek-jelekkan, ya karena tidak dekat makanya tidak kenal dia. Ada yang dekat pun tidak kenal dia, ya siapa dia sesungguhnya. Beliau tahu kalau udah punya kemauan itu harus dicapai. Nah lihat aja lah, ya karena keinginan jadi presiden berapa kali kalah pun diteruskan sama dia. Dia punya sikap, ya punya karakter, tidak mudah menyerah, ya. Dan dia senior sekarang dari semua yang masih aktif ini dia senior. Nah sekarang kan kita bagaimana kita berpartisipasi ya mendukung pemerintah kepada organisasi PGN. Kemarin saya titip sama ketuanya, ya saya titip sama ketuanya. Jangan hanya berpangku tangan, cobalah kita action, mengambil inisiatif. Makanya ini tindak lanjut Rapim belum saya belum saya menerima laporannya. Nanti mungkin setelah menerima laporannya kita akan kembangkan. Mana tahu programnya itu tidak sesuai dengan keinginan negara, kepentingan nasional. Ya, bukan hanya kepentingan PGN. Saya kemarin itu usaha ketua umumnya untuk mengedatangkan dari seluruh Indonesia loh, dan menyelenggarakan PGN di Semarang itu. Ya. Saya nggak mengerti bagaimana apa namanya budgetingnya, dari mana datangnya. Mereka berusaha sendiri, apapun yang terjadi. Itulah saya bilang partisipasi. Nah sekarang menghadapi situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Tapi PGN sudah tekad, nanti deklarasinya akan saya tampilkan, tapi mungkin tidak hari ini, karena panjang sekali. Ya bagaimana PGN itu perjuangannya PGN itu menghancurkan ekstremis-ekstremis itu, ya karena TNI dibonsai, takut takut apa? Takut melanggar HAM. Ya kalau mereka itu nggak takut, itu nggak takut, nggak ada yang ditakuti. Ya, jadi biarkan aja lah dulu, nanti larut dengan waktu. Masalahmu itu nanti akan larut dengan waktu, ya karena ada dua kekuatan yang tidak bisa bisa diatur sama manusia, yaitu apa? Waktu dan perubahan. Dia pun nanti pasti akan berubah sendirinya, larut dengan waktu. Ya itulah strateginya Pak Harto dulu, ya, sampai kapanpun. Tapi itu udah dibuatkan, memang itu harus ada, ya kalau Ya. nah, itu nubuat harus ada. Tetapi bagaimana kita membangkitkan semangat? Itu PGN nggak main-main loh. Ya, nanti besok-besok saya tampilkan di sini berapa ribu orang mereka. Ya. Nah sekarang tadi kan saya katakan sama mereka titip bagaimana memposisikan PGN ini bisa sejajar dengan organisasi kemasyarakatan-nya. Bahkan kalau mau di atasnya, sejajar aja lah dulu bahwa kita bagaimana membela negara. Karena memang itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Bela negara, bela Pancasila, bela konstitusi, bela NKRI. Nah, itu menjadi apa? Menjadi karakternya PGN. Makanya saya mau diajak, karena saya buktikan. Saya beritahu ya, doa makan pun saya disuruh mimpin. Nah, itulah nasionalis. Ya, itulah nasionalis. Jadi, nah,
saya di dalam PGN itu tidak tidak berkonflik masalah agama. Karena Pak Gus Nuril itu paham juga. Jadi kalau kita konflik agama, ya pasti tidak akan ada akhirnya. Tapi bagaimana kita berjiwa nasionalis lah. Kan tadi saya bilang, mau agamanya apapun, kau saudara saya. Ya Mau wanita, bagaimana nasionalis tulang ditumbuhkan kalau kelompok-kelompok ini masih mempunyai gigi dan mencakar di dalam pemerintahan itu sendiri. ya Itu itulah. masalahnya tuh. Makanya nanti kita lihat gebrakannya Pak Prabowo. Sekarang ada udah gonjang-ganjing kan. Wah, Pak Prabowo sudah tidak akur lagi dengan Jokowi. Pokoknya macam-macam lawak. Tapi kita kan sudah terlatih yang namanya prajurit. Sudah terlatih. Makanya tadi saya katakan, para jenderal itu belum pensiun. Makanya disebut jenderal purnawirawan, bukan retired. Kita belum selesai mengabdi sampai letusan salpo itu sudah tidak bisa kita dengar lagi. Baru selesai pengabdian. Nah, tapi saya bilang, berapa orang yang masih mau begitu? Ya. Saya paling nggak suka kalau ada orang merobek-robek Pancasila. Betul, saya juga tulang. Karena itu memang alat perekat kita. Alat perekat kita. Ya kalau alat perekatnya disobek, mau bagaimana negara ini? Kemana? Ya, kemana? Kita nggak tahu lagi. Dan mereka yang namanya yang tergabung di PGN, disuruh mati pun mau mereka itu. Asalkan ada yang mencoba-coba mengganggu Pancasila, mengganggu konstitusi. Percayalah sama saya, karena saya ada di dalam itu. Tadi lihat nggak lagu Indonesia Raya? Ya. Sengaja saya tampilkan. Sengaja saya tampilkan. Saya bilang sama Pak Ketua Umumnya, ya Gus Iwan, Pak Iwan, besok lagu Indonesia Raya 3 stanza. Dia mau. Kenapa dia mau? Karena memang itu yang benar. Saya bilang itu yang benar. Akhirnya semua nyanyikan. Bukan mangap semua mulutnya. Enggak. Memang mengikuti. Dan itu digeladi bersih loh. Sebelum 1 hari sebelum itu geladi bersih. Makanya saya datang juga sebelum hari H. Saya sampaikan waktu geladi bersih, tolong ini dipakai. Deklarasikan semangat Sabtu 7 itu ya, Sabta semangat juang. Saya bilang, ya kita anak Ibu Pertiwi, ya dari beragam suku, agama, ras, kepercayaan budaya, ya ras dan golongan, ya menjadi satu kesatuan dalam semangat juang, mempertahankan siapa? Mempertahankan satu negara kesatuan Republik Indonesia, bernegara yang satu, negara kesatuan. Itu kita canangkan, itulah pembangunan karakter. 2, berideologi yang satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi yang satu, konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Keenam, berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Ketujuh, berbudaya yang satu, budaya nasional. Ya, yang berbineka dari ragam Nusantara. Saya akan beritahu, kemarin udah saya tampilkan kan. Ya. 2015 Jokowi itu belum 2014 dia terpilih, 2015 dia melaksanakan upacara di Istana Merdeka masih pakai jas. 2016 juga masih pakai jas. Kan saya buktikan. 2016 tanggal 26 Agustus saya menyelenggarakan seminar. Saya minta kepada raja-raja, sultan-sultan yang ada di Indonesia supaya berpakaian budayanya masing-masing. Nah, di situ ada ketua MPR. Wah, kaget. Ada Pak Agung Gumelar juga. Ketua saya, ketua IKAL. Karena saya waktu itu masih anggota IKAL. Izin untuk melaksanakan seminar. Tapi dia kita undang. Wakil ketua MPR itu diundang.
Bahkan kami mengundang Sultan Jogja, semua sultan-sultan itu. Tapi yang hadirkan perwakilan. Maka yang diulosi, yang dipakai pakaian adat itu, ada yang tidak pakaian budaya. Jadi itulah cara kita. Bagaimana kita juga menjadi apa? Menjadi, kalau dalam bahasa ketuhanan, ya, jadilah ragi. Sedikit tapi bisa membuat semua orang jadi tape. Jangan jadi Betul. apa? Jangan jadi nila. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Ya, Sampai tapi tulang betul yang tulang bilang jadi ragi ya tulang. Tapi ada keraguan saya karena Wapres ini memang betul tulang bilang contoh di luar negeri Wapres kita sekarang anaknya Pak Jokowi betul. Tapi itu keraguan juga tulang. Bagaimana anaknya Pak Jokowi, saya belum pernah lihat kreativitasnya, aktivitasnya di dalam membangun dan menggerakkan sosialisasi orang-orang muda dan mengembangkan inovasi buat rakyat, buat orang. Tidak ada. Nah, itu saya sedikit merasa bimbang kepada Pak Jokowi. Tulang benar di luar negeri sebagai Prime Minister, orang muda 29 tahun ya, itu benar tulang. Tapi mereka di sini beda, studinya di sini umur 16 tahun kamu walau udah sekolah lanjutan atau kamu harus mempunyai jiwa sosial, jiwa militer. Kalau kamu tidak bisa militer, tapi kamu harus berjiwa sosial seperti umur 17 mereka ada militer ke militer Prawilik namanya, ada ke bagian sosial yang ke Palang Merah, ke rumah orang jompo. Itu ada, makanya di sini bisa dibentuk walaupun muda bisa. Tapi di Indonesia saya kurang yakin tulang mengenai Pak Prabowo memilih wapresnya anak Pak Presiden karena belum pernah saya lihat publisnya anaknya Pak Presiden ini ya. Jadi keraguan itu sedikit ada tulang ya. Itu saja tulang. baik. Jadi analisa saya ini ya, Ya. analisa saya. Kenapa sih Gibran jadi wakil presiden kok semuanya orang Indonesia ribut? Apa alasannya ribut? Oh, katanya rekam jejaknya. Lah, coba kita perhatikan ya. Dia anak wali kota 10 tahun. Dia melihat langsung rekam jejak bapaknya. Dia mengikuti itu. Kemudian 10 tahun jadi anak presiden. Loh, belum tentu dia bisa melihat pengalaman, dia bisa menganalisa. Jadi kalau rekam jejak itu yang mana? Siapa contohnya? Udah banyak yang tua-tua. Oh, katanya udah rekam jejak yang mana? Kalau saya, ini bukan saya penjilat ya. Tidak, saya kalau dari dulu jadi penjilat, nggak mungkin aku berhenti di bintang 1. Ya, Nah, saya ngerti. saya bintang 1 aja saya ciptakan kantor saya supaya saya bisa di situ. Walaupun sebenarnya itu jabatan bintang 3. Tapi karena saya masih kolonel, ya udahlah kata Panglima, kau dulu dari situ bintang 1. Jangan kau bikin bintang 3 lagi nanti itu organisasi itu. Nanti abang-abangmu yang bintang 2 berebutan semua katanya. Ya udahlah kalau memang alasannya itu. Tapi bukan berarti dia tidak pengalaman. Oh, dia sama bapaknya. Pak Bapaknya Topeng, apa? Pak Topeng saya bantah. Apa? Contoh soal. Di Amerika tahun 70-an itu ada perusahaan komputer terbesar, Wang Teknologi ya. Itu dia didik anaknya dari kecil, Pak, untuk nurusin dia. Dia Iya. didik. Satu hari bapaknya mati, itu perusahaan hancur. Anaknya kagak bisa, Pak Topeng. Nah, contoh soal lain, umpama. Iya. Saya ini kan computer programmer, Pak Topeng. Iya. Anak saya sejak lahir hidup sama saya. Yang lihat kerjaan saya.
Tapi saya bilang suruh terusin saya punya pekerjaan bisa nggak? Nggak tentu bisa dong. Ya Nggak belum. garansi Pak Tobing. Nggak tentu. Oke, ya sekarang begini ya Pak Pak Andi. Dia kan dicoba jadi wali kota. Kan sudah dicoba jadi wali kota. Bayangin, dia 2 tahun menjadi wali kota, sudah melakukan yang harus dilakukan 10 tahun. Loh, hati-hati loh. Apa yang sekarang begini, pertanyaannya, ya, dia punya talenta apa tidak? Karena kalau tidak punya talenta, tidak mungkin. Lihat, dia tenang-tenang kok. Kalau saya pelajari ya, ngambil sikap tegas dan tidak menunda. Hari itu kejadian, dia turun ke lapangan. Itu namanya kepemimpinan lapangan. Tapi kalau udah kepemimpinan di atas, ya kepemimpinannya berpikir. Nah, sekolah dia sudah sampai S2 nggak? Sudah. Jadi jangan membenci, kita ini tidak tahu. Saya beritahu ya, seorang pemimpin itu dilahirkan dan dibentuk untuk menjadi pemimpin. Kalau punya anak Pak Andi nggak bisa karena dia nggak dibentuk. Sini, pedang itu jadi pedang kehormatan, dibentuk nggak dia? Saya jadi jenderal, dibentuk nggak saya? Berapa tahun saya ditempa, ditempeleng, ditendang, semua. Bahkan Kalau begini. Nah, sekarang tunggu dulu. Sekarang proses pembentukan dia. Saya bilang ya, saya pernah mengikuti seminar di mana Jokowi masih wali kota. Apa saya bilang sama dia? Kalau Bapak dalam periode kedua nanti sudah tidak wali kota, jadi gubernur. Siapa yang meneruskan kebijakan Bapak? Strategi Bapak di Solo? Jangan kayak orang Indonesia panas-panas tai ayam. Ya, saya nggak setuju ya kalau ada orang yang membenci bahasa Arab. Bahasa itu ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang kita benci. Kalau ini orang bahasa Arab, assalamualaikum, itu ciptaan siapa? Semua bahasa yang ada di Indonesia, beragam-ragam bahasa, siapa yang menciptakan? Tuhan. Kita nyalakan Tuhan. Dengar dulu, jangan wawasan kita sempit, fanatik. Ini yang berbahaya. Saya mendidik mereka, jangan fanatik. Kalau Anda sudah fanatik, terjadi kelumpuhan. Mohon maaf, saya tegas. Jadi itu kebenaran, nggak bisa salah. Masalah jilbab mau tidak berjilbab mau apa yang dipermasalahkan? Tapi gini Pak Tobing, kita yang Apa? di US ini facing the same issue Pak Tobing. Nah si Kamala Harris ini jadi wakil presiden 4 tahun. Apa bisa dia jadi presiden? Backgroundnya dia cuma prosecutor, cuma kejaksaan. Ya gara-gara si Biden ketuaan dia yang maju. Tapi Ya. bisa nggak ngerti ya policy, foreign policy dia ngerti nggak? Ekonomi policy dia ngerti nggak? Nah ini yang kita yang di Amerika ini yang what we are facing right now. Ya. Kan gitu Pak Tobing. Pak Ya. Andi, tunggu dulu Pak Andi. Saya ngerti tadi yang diterangkan itu ya tulang tobingnya. Saya ngerti kedewasaan serta itu ditempah ya dari kecil ya. Saya setuju untuk hal ini ya Pak Andi. Saya bukan membela Pak Tobing ya, tapi saya melihat sendiri terhadap anak saya ya. Dulu saya tidak setuju dia terlalu sibuk di dalam kotak-katik mesin atau apa. Halo Amang Horas. Ya kotak-katik mesin ya. Tapi itu didapatnya dari kakeknya. Dia melihat dan tiap hari bersama kakeknya. Dia melakukan bersama kakeknya kerja. Jadi itu dilahirkan, saya setuju pendapat kalau untuk itu ya. Memang tidak semua anak sama seperti berjiwa apa profesi bapaknya. Itu benar kalau yang di dalam situasi yang Tulang Tobi bilang, saya agree juga karena saya sudah mengalami sendiri
Saya lihat sampai dia master, dia dapat itu, dia master yang termuda di Austria 24 tahun tulang ya. Waktu dia masuk tanpa testing di HTL, tanpa testing loh tulang, diam-diam saya marah, saya menangis sebagai orang baru Batak yang malu. Dalam tempo 5 tahun dia akan seorang diploma engineer, saya malu, dia ambil pilihan lain. Lalu dia bilang, Mama, saya suka apa yang ditunjukkan Opa. Saya berjanji, saya akan buktikan, saya akan berhasil terhadap yang saya minati. Nah itu, jadi dari mulai kecil dia menyukai, meminatin, itu benar yang kata Pak Tobing, ada. Karena saya mengalami sendiri Pak Andi, itu benar. Tapi dalam hal ini saya, cuman bedanya untuk anak Gibran ini, saya belum bisa lihat titik temunya dipublish bagaimana kreativitasnya ya, terus bagaimana dia sosialisasi terlebih terhadap orang muda ya, itu saja yang saya belum lihat ya, dan kepada masyarakat belum begitu nyata. Itu aja kebimbangan saya. Oke lah, jadi begini ya, kita mengamati. Saya masuk tentara dulu, apa saya disetujui sama ayah saya? Enggak mau. Ayah saya tentara, dia enggak mau anaknya jadi tentara. Ya, 2 kali saya gagal karena tidak direstui. Ya, tidak direstui, dipaksa saya kuliah di pertanian. Saya ikuti juga, tapi setelah umur saya 21, tidak perlu lagi surat izin orang tua. Kenapa? Saya bilang, panggilan hati nurani saya jadi tentara. Nah, tidak semua anak akan sesuai dengan mengikuti karakter bapaknya. Tidak. Ya, tidak. Tidak semua. Jadi kalau ada anak kita, karena kita ahli ini, anak-anak itu akan mengikuti. Ini anak saya banyak saya paksakan masuk tentara. Nggak ada. Ya, nggak ada yang mau. Kecuali anak yang saya angkat. Itu mau jadi tentara. Aku ikut papa lah, ikut tentara. Oke, saya masukkan tentara dia. Tapi saya juga masukkan bukan pakai kata belece. Saya ikuti dia tes. Kalau kau nggak lulus, jangan masuk. Papa tidak mau kau mati. Nah itu aja. Jadi nggak gampang. Kita ada tes talenta. Ya, kita ada tes talenta. Sekarang begini, masa depan ini sudah waktunya untuk anak muda, bukan kita lagi yang tua-tua ini yang sudah kena virus. Nah, sekarang bagaimana anak muda ini dimentorin? Karena kuncinya kepemimpinan itu 2 loh. Ya, 2. Bagaimana kita mentoring dia? Kemudian estafet kepemimpinan. Masalah Kamala Harris, ya harusnya dia belajar lah jadi wakil presiden siapa waktu jadi wakil si Biden. Apakah 4 tahun tidak cukup? Loh, ya kita tidak tahu dia mendalami apa tidak. Dan dia kan belum tentu terpilih. Tergantung kalian lah yang memilihnya. Jadi bukan dumb politician, but siapa yang memilih dia? Loh, saya kan bilang, karena demokrasi itu. Kalau kerajaan Tuhan tidak, Tuhan sudah melihat bagaimana Daud terpilih. Bukankah abang-abangnya lebih jago? Panglimanya si Saul dia. Kenapa Tuhan bilang tidak? Bukan dia. Masih ada anaknya satu lagi. Karena waktu pemilihan, ya Samuel datang memilih apa? Ya pendeta Samuel ya datang memilih anaknya. Siapa bapaknya si Daud ini? Ternyata Tuhan bilang apa? Bukan, tidak ada di antara itu, kata dia ada di gembala. Makanya ditanya, masih ada anakmu satu lagi? Ada, lagi gembala. Coba. Jadi Pak Andi tidak jaminan. Yang penting bagi saya ya, ada nggak urapan Tuhan di atas kepalanya? Loh, Daud pernah pengalaman perang. Bullshit. Megang pedang aja nggak pernah. Kenapa dia bisa mengalahkan Goliat? Nah kita ini belajarnya apa patokan standarnya? Nggak
dikasih pedang dibuangnya, dikasih tameng dibuangnya, dikasih tombak dibuangnya. Saya tidak perlu itu. Tapi dia punya iman, dia yakin bahwa si Goliat itu mati di tangan saya. Si Goliat menganggap dia kecil, si Daud menganggap dia, wah ini cukup besar ini sasaran yang empuk. Sementara si Goliat melihat, wah anak kecil. Jadi jangan dijadikan standar yang terjadi di kita bisa dijadikan patokan. Enggak. Makanya paradigma das-mudasku. Nah, kalau sudah kita fanatik, berbahaya. Mohon maaf Pak Andi. Pak Andi terlalu fanatik, saya lihat. Ya, masalah jilbab, masalah bahasa, assalamualaikum. Kita ambil standar aja lah. Ambil standar. Mengapa dia pakai jilbab? Orang Yahudi juga dari dulu pakai jilbab kok. Cuman jangan jilbab itu dijadikan patokan. Semua orang pakai jilbab. Itu tidak benar. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Di Indonesia ada daerah seperti Padang, seperti Aceh. Walaupun dia bukan Muslim, harus pakai jilbab. Itu yang salah. Kalau mereka mau pakai jilbab, silakan aja. Nggak ada. Ngapain ribut-ribut masalah jilbab? Bukan itu menjadi fokus kita berbangsa bernegara. Enggak. Ternyata banyak juga mereka yang berjilbab baik juga hatinya. Jadi kita lihat hati nurani. Saya beritahu ya, saya di PGN, saya seorang non-muslim. Tapi saya dihargai. Ya, dihormati. Yang penting apa? Di dalam kepimpinan itu influence, pengaruh. Bagaimana kita mempengaruhi supaya mau ya ke tujuan yang kita tentukan. Apa tujuan kita berbangsa bernegara? Itu tadi, bagaimana keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan. Ya. Dan utuhnya apa? Jati diri bangsa yang Pancasila. Kalau negara kesatuan ini tetap bisa bertegak nggak? Bisa. Tapi tidak utuh. Yang dari sekarang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Pulau Rote. Ya bisa, hanya Jawa saja negara kesatuan juga kan. Nah jadi kita tidak melihat dari satu sisi saja, dari satu sudut. Kita harus melihat dari berbagai angle. Loh saya bilang, saya mimpin doa makan. Doa makan. Kita mau makan, saya disuruh berdoa. Jenderal Tobing, silakan berdoa. Coba. Pernah diberikan kesempatan begitu berdoa saya yang mimpin? Loh, kaget saya. Loh, Gus, ya mayoritas kan Muslim, Gus. Tidak, kita nasionalis. Pak Tobing mimpin, perintah. Ya, saya laksanakan. Lah, itu Pak Andi. Jadi jangan semua dipukul rata. Dipukul rata, jangan. Tadi pagi saya naik kereta api. Ya, naik kereta api saya dari Serpong ke Cibubur. Karena para jenderal minta saya hadir di sana. Di kereta api saya nggak dapat tempat duduk. Justru wanita yang berjilbab mempersilahkan saya duduk. Tapi wanita kita yang Kristen tidak. Jadi mana yang benar? Lah ini nyata ya, saksi saya melihatnya. Pak silakan Pak, cobalah. Dari mana dia tahu saya berumur tua? Karena dia lihat jalan saya pengkor. Ya. Jalan saya tidak stabil. Jadi mohon maaf Pak Andi ya, saya tidak suka ada yang fanatik. Karena kalau terjadi fanatik akan terjadi apa? Paradigm paralysis. Kelumpuhan kita berparadigma. Silakan di bidang agama, tapi saya bicaranya masalah nasionalis. Saya tidak mau mencampurkan nasionalis dengan agamis. Kita setuju nggak? Salahnya orang Kristen. Kenapa bilangnya ada agama Kristen? Kenapa nggak berani menolak? Tidak ada agama Kristen. Nah, tidak ada agama Kristen. Siapa bilang ada agama Kristen? Nah, para pendeta. Yang salah siapa? Bikin terminologi sendiri. Siapa? Kalau mereka ada, katakan mereka beragama, tapi kita tidak utak-utik. Hanya saja jangan mengganggu agama saya. Atau kepercayaan saya, kan begitu. Nah, itu tulang penyebabnya. Nah, Saya ingin menetralisasi dari Pak Andi. Pak Andi itu
karena melihat situasi nasionalis kita yang goyang. Ini kan semua karena akibat dari radikalis seperti pembakaran gereja. Bom atom itu yang Boruh Tahayan yang masih umur 5 tahun itu, gereja ditutup. Ini kan semua fanatik ini, penekanan terhadap, benar yang Tulang bilang minoritas. Tapi saya menetralisasi apa maksud Pak Andi ya. Jadi ini membuat kita gerah dan geram ya Tulang, karena selama di Alkitab pun selama MUI ini masih mempunyai gigi dan kuku di pemerintahan, itu akan bentrok karena mereka inilah yang membuat, bukan pribadi seperti kata Tulang tadi, ada orang Islam dengan Kristen, bukan pribadi tapi gerakan kelompok ini yang membuat perpecahan itu sendiri. Sementara di Alkitab sendiri sudah dikatakan, orang banyak mengatakan, apa yang saya perbuat kepada negara, perbuatlah apa yang negara minta, dan perbuatlah kepada Tuhanmu apa yang diminta. Kan Jadi, itu. Nah, dua ini. Bu Dora, tapi Bu Dora jangan salah. Jadi kalau minta izin bangun gereja kan susah banget. Jadi kalau Betul. gereja dibakar ya oke lah, dibangun lagi yang lebih gede. Kan izinnya udah ada. Itu aja kita ngelihatnya. sekarang saya tanya Pak Andi. Ah, Pak Andi, ya, pengikut Tuhan Yesus. Pernah Tuhan Yesus betul. pernah Tuhan Yesus bilang bangun gereja? Di mana ayatnya? Tunjukkan. Enggak ada. Lah Nggak makanya ada. kenapa sibuk-sibuk dengan bangun gereja? Seolah-olah kita bersaing. Mereka Makanya punya masjid, kita bergereja. itu problemnya ya. Problemnya di Indonesia juga gitu Pak Tobing, gerejanya Ya. digede-gede macam istana ya toh, tapi itu pelayanan ke rakyat kagak ada, ya itu ya problem. Inilah yang saya katakan. Kita ini hidup berparadigma. Tapi harus ada patokannya dong. Saya nggak peduli lah suka-suka kalian. Kalau saya bilang nggak ada gereja, rumah saya untuk beribadah. Kenapa nggak dibikin rumah ibadah? Sehingga orang tidak ini. Karena kita eksklusif, itulah menyebabkan terjadinya konflik, terjadinya gesekan. Sekarang Ya, tapi kebaktian di rumah pun dilarang Pak Tobing, gimana sih? Iya. Persekutuan doa aja dilarang. Ya itu karena masalahnya itu udah akumulasi. Udah akumulasi, orang tidak pandang lagi. Karena juga tidak semua, ya saya beritahu, tidak semua Muslim akan mengikuti mazhabnya. Karena mazhab juga berbeda-beda sih. Ya saya hanya mengamati sekarang bagaimana kita hidup di tengah-tengah serigala. Halo, itu yang penting, jangan memperuncing. Jangan mempertajam senjata dia. Saya bilang tadi kan apa? Larut dengan waktu. Karena manajemen perubahan begini. Dia sudah terlalu beku. Jadi perlu dicairkan. Setelah mereka cair, barulah masuk. Baru diadakan perubahan itu. Kalau mereka belum cair gimana? Sekarang saya tanya konsepnya. Langsung bubarkan. Wah, bukan begitu caranya. Itu tidak kepemimpinan. Saya beritahu, itu namanya menggunakan power, bukan memberdayakan. Saya bilang, saya melihat ciri-ciri orang otoriter. Ketika dia ngomong, akan saya pukul, akan saya gigit. Itu sudah menggunakan power, bukan empower. Tapi bagaimana memberdayakan melalui kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa? Karakter Anda, kompetensi Anda, mempengaruhi orang lain, menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain. Apa yang saya lakukan itu saya beri contoh sama kita semua yang ada di sini. Bagaimana saya memotivasi dia? Bagaimana saya menginspirasi dia? Untuk kemauan saya? Tidak. Untuk kepentingan nasional. Ingat itu. Itulah namanya kepentingan. Karena bukan karena jabatan saya
pangkat saya bintang 4, bekas panglima, bekas apa. Tidak, karakter. Sehingga orang mau mengikuti kita. Kompetensi, sehingga orang mau mengikuti kita. Loh, saya tadi memberikan kata sambutan pada baca-baca teks. Tidak. Tapi semua orang mau mendengarkan. Seorang menyambut dengan gembira. Karena yang saya bakar apa? Semangatnya. Karena semangat, Pak Tobing. Nah, iya itu. Semangat, Tapi sekarang giliran saya, Pak. Mau nanya, Pak. oke lah. Jadi kita Iya. jangan, ya, kalau kita makin penatik, nanti jadi kelumpuhan paradigma. Apa yang diumpetin? Kita bagaimana memberdayakan mereka, menyadarkan mereka, karena ini sudah pengaruhnya dari luar, bukan dari dalam. Ingat ya, sekarang berkembang itu, ya turunan-turunan kerajaan Majapahit itu, wah, mereka juga berjuang sendiri, punya semangat sendiri. Apa perlu ditampilkan di sini? Jadi kita hidup di Indonesia ini, aduh, kadang-kadang ya, saya juga bingung sih. Tapi apa yang bisa saya lakukan, itulah saya lakukan. Ya bagaimana? Coba, emangnya PGN nggak memberikan suara kemarin kepada Prabowo? Berapa suara kami berikan, kami tidak mengemis satu perak pun. Kenapa? Saya tekankan. Berpartisipasi tanpa pamrih. Mereka lakukan. Mereka lakukan. Mulai dari Bali, Jawa Timur, Semarang. Coba. Mereka lakukan. Makanya Gus Nur bilang, ya kita memang nggak menjadi perhatian pemerintah. Tak apa-apa, Pak. Itulah kita. Manusia unggul itu di situ. Ya, kalau manusia unggul, oh dikasih uang. Kamu itu di depan calon wali kota di situ ada, wah, Kapolres juga di situ wakilnya. Saya tunjuki dong. Bapak mau jadi wali kota, hati-hati loh. Saya mau pengen tahu kami. PGN, lihat apa visi misinya dia. Jangan gara-gara Wani Piro. Loh, tegas. Saya nggak tendeng aling-aling. Enggak. Tidak mau diangkat saya jadi pembina. Saya tidak apa-apa. Bukan saya yang minta kok. Hati-hati. Pohon mangga, buahnya itu tidak datang ke rumah kita. Kita yang datang ke dia mengambil mangga. Itulah leadership. Sekarang tugas saya bilang sama Gus Nuril. Loh, saya radikal. Saya bilang, Gus Nuril radikal. Dengar gak pidato saya tadi? Tapi tidak ekstremis. Martin Luther bukan radikal. Radikal. Tapi kita ini sekarang, makanya kan konflik terminologi. Apa artinya radikal? Baca kamus. Tapi mereka ekstremis. Jadi saudara-saudara kita yang muslim, ada yang ekstremis, ada yang radikal. Ada dia menjunjung 3 kebenaran. Kita tidak bisa hidup dengan memamerkan agama. Di Indonesia ini tidak ada. Nah itu sekarang, ya bayangin setelah 27 tahun, kita tidak membangun karakter dan nasionalis. Ya pelan-pelan lah, 27 tahun bukan waktu yang sedikit. Masa kita bisa membalikkan, seperti membalikkan telapak tangan 1 hari atau 1 tahun selesai? Nggak bisa. Perlu Tapi waktu. apa bisa tulang? Tapi Ya, apa pasti. bisa? Karena di kitab mereka dengan kitab kita udah berbeda. Di kitab mereka sendiri telah tertulis, bunuhlah orang kafir dan orang Yahudi dimanapun mereka. Itu dogma mereka kan sudah merupakan jihad itu tulang. Dogma Iya, mereka benar. sendiri. Saya setuju itu. Tapi apakah semua mereka menerima dengan akal yang waras? Dengan akal budi? Oh tidak Benar. semua. Benar Tidak. sih. Izin Pak Jenderal. Oke, silakan. Iya, Ya, ini ada Bu Ellen, mungkin ada Bu Ellen Oh ya, mau Bu Ellen, bertanya. silakan Bu Ellen. Kita ini menjadi ramai nanti kalau sudah fanatik. Saya Iya, jujur iya. itu ya. Saya nanggep